Halo sahabat bahasa, ketemu lagi dengan saya Aldam Rojab. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra periode 1933 sampai 1942. Nah, ada apa sih yang terjadi pada sejarah sastra periode 1933 sampai 1942 ini? Yuk sama-sama kita belajar. Lahirnya majalah Pujangga Baru. Asal mula Pujangga Baru sebagai satu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri kebelakangan pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama di antara organisasi-organisasi tersebut Jong Java yang dibentuk dalam tahun 1915 di bawah pengayoman Budi Utomo. Tokoh-tokoh Pujangga Baru. Yang pertama, ada Sultan Takdir alias Syebana. Karya-karyanya antara lain Tak Putus di Rundung Malang, roman 1929, Dian Tak Kunjung Pandam, roman 1932, Anak Perawan di Sarang Penyamun, roman 1941. Selanjutnya ada Armijin Pane. Karyanya antara lain Belenggu, roman jiwa 1940, Kisah Antara Manusia, kumpulan cerita pendek 1953, Nyai Langgeng Kencana, Sandiwara 1937. Selanjutnya ada J.E. Tatengkeng, karyanya antara lain Rindu Dendam, kumpulan sajak 1934. Selanjutnya ada Amir Hamzah, karya-karyanya antara lain Nyai Sunyi, kumpulan sajak 1937, Gua Rindu, kumpulan sajak 1941, Setanggi Timur, kumpulan sajak 1939. Selanjutnya ada Asmara Hadi dengan karyanya antara lain Ku Ingat Padamu, Pujangga Baru 1937. Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Angkatan Siti Nurbaya, karena novel Siti Nurbaya adalah karya Marah Rusli, merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Ada juga kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu. Cara pengarang Balai Pustaka. Yang pertama, Nur Sultan Iskandar tercatat sebagai sastrawan terproduktif di angkatannya. Selain mengarang karya asli, ia juga menyadur dan menerjemahkan buku-buku karya pengarang asing. Karyanya antara lain Salapilih, Jakarta, Balai Pustaka 1928, Abu Nawas, Jakarta, Balai Pustaka 1929. Yang kedua ada I Gusti Nyomon Pajitisna, lahir dalam budaya dan kepercayaan Hindu Bali serta tumbuh di istana kerajaan Buleleng. Karyanya antara lain Imade Widyadi, Kembali Kepada Tuhan 1955. Ada I Swasta Setahun Berdahulu 1938. Yang ketiga Abdul Muiz, merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Karyanya antara lain Pertemuan Jodoh, novel 1933, Surapati, novel 1950. Yang keempat ada Marah Roesli.
Keterkenalannya karena karyanya Siti Nurbaya, roman yang diterbitkan pada tahun 1920 sangat banyak dibicarakan oleh orang. Para pengarang wanita. Yang pertama ada Sarimin Ismail, adalah penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia. Karyanya yaitu Kalau Tak Untung pada tahun 1933, Pengaruh Keadaan pada tahun 1937. Selanjutnya ada Hamidah, seorang pengarang perempuan Indonesia angkatan penjaga baru, mempunyai nama sebenarnya yakni Fatimah. Karyanya yaitu Punjaga Baru, Prosa dan Puisi, H.B. Jasin pada tahun 1963. Seserepi Pinang Sepuncuk Siri, Tweety Herty 1979. Selanjutnya ada Sa'adah Alim, adalah pengarang dari kelompok Balai Pustaka yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan karya asing. Karyanya yaitu drama Pembalasannya 1940, kumpulan cerpen Taman Penghibur Hati 1941, terjemahan Angin Timur dan Angin Barat karya Perel S. Book 1941. Cerita pendek dalam majalah Panji Pustaka dan lain-lain. Tahun ke-20-an sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon, hiburan, seperti Si Kebayan, Si Lebay Malang, Jaka Dolong, dan lain-lain. Pada tahun 1936 ke atas, usaha Balai Pustaka, cerita-cerita lucu yang ditulis oleh M. Kasim yang sebelumnya bertebaran dalam Panji Pustaka, dibukukan dengan judul Teman Duduk. M. Kasmin ialah seorang guru yang telah menulis sejak tahun 1922, yaitu dengan romannya yang pertama berjudul Muda Taruna. Beberapa contoh cerpen dan pengarangnya ialah Sa'adah Alim dengan judul Taman Penghibur Hati pada tahun 1941. Ada Arimin Pane dengan judul Barang Tiada Harga Tujuan Hidup. Ada juga Muhammad Kasim dengan judul Teman Duduk, Suman HS dengan judul Pandai Jatuh Fatwa Membawa Kecawa, dan juga ada Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka dengan judul Kumpulan Air Mata. Drama. Rustam Effendi menulis drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan sebuah drama sejak Bebasari 1929. Umumnya drama-drama itu berbentuk kloset drama, yaitu drama untuk dibaca bukan untuk dipentaskan. Arimi Jinpane banyak menulis drama pada masa sebelum perang. Drama-dramanya banyak mengambil latar belakang kenyataan hidup zamannya. Setelah perang, drama-drama Arimi Jinpane itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Roman-roman dari Medan dan Surabaya. Hamka ialah putra Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama pembaharu Islam yang terkemuka di Sumatera Barat yang pernah mendapat gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Roman Hamka yang pertama berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 1938. Juga romannya yang kedua, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk pada tahun 1939. Pengarang lain dari Medan antara lain Mautu Mona, nama samaran Hasbullah Parinduri, dengan romannya yang berjudul Zaman Gemilang pada tahun 1939. Roman dari Surabaya yaitu karangan Imam Supradi berjudul Kinatamani pada tahun 1932. Beliau seorang wartawan yang aktif di Surabaya. Para penyair dari Sumatera.
ada Hasjimi Atta, Muhammad Ali Hasjiman dengan kisah Serang Pengembara pada tahun 1936. Ada Surapati Samarannya adalah Muhammad Saleh Umar dengan karyanya Indonesia Baru pada tahun 1994. Ada juga HR Badahauro dengan nama samaran Banda Harapan dengan karyanya Dari Daerah Kehidupan Lapar 1957 dan juga Dari Bumi Merah pada tahun 1963. Sekian penjelasan untuk kali ini tentang sejarah sastra periode 1933 sampai 1942. Mohon maaf jika dalam video ini terdapat beberapa tutur kalimat saya yang salah. Oke, jangan lupa pantengin terus channel akun YouTube saya tentang pelajaran sejarah sastra. Dan terima kasih.